melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, ada tujuan baik Tuhan dalam setiap perbuatan baik. Mari saudara, kita satukan hati kita berdoa. Mari Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan wahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti materi yang akan dibahas pada saat ini. Berbicaralah atas kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya saudara, kadang-kadang kita menolong orang ya saudara, memberi sesuatu, melayani atau bahkan berkorban, tapi tidak ada ucapan terima kasih. Bahkan kadang kita disalahpahami. Mungkin saudara sering mengalami demikian ya, dan kita mulai berpikir apa gunanya saya berbuat baik kalau hasilnya seperti itu. Tapi kita tahu firman Tuhan tadi kita baca bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu gak ada yang namanya kebetulan saudara. Tapi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Tuhan sudah menyediakan banyak pekerjaan baik untuk kita lakukan setiap hari. Di mana Tuhan berikan kita kembali nafas di setiap pagi hari saudara. Ada kesempatan-kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan sudah merencanakan kita di dalamnya. Ingat saudara bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Mari lakukan pekerjaan baik. Oke, kita pelajari hari ini tentang perbuatan baik itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Ya seperti tadi kita baca ya saudara, bahwa kita tidak diciptakan hanya untuk hidup biasa-biasa saja, tidak. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan dan panggilan, yaitu menjadi alat kasih dan kebaikan di dunia ini. Biarlah orang melihat Kristus dalam hidup saudara, karena saudara melakukan pekerjaan baik. Bukankah demikian yang Yesus lakukan? Selama ada di bumi, maka ia melakukan begitu banyak pekerjaan baik. Ia menyembuhkan yang sakit, ia mengusir yang terikat, dan ia memulihkan orang yang terluka. Nah saudara, itulah tugas yang harus kita kerjakan, melanjutkan pekerjaannya di muka bumi agar tidak satupun orang binasa. Maka saudara dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan. Kita diajar, kita dibimbing, kita dituntun, kita punya cerita tentang Tuhan, dan kita bagikan kembali kepada orang lain agar mereka juga mengalami Tuhan saudara, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Setiap hari saya percaya Tuhan menyiapkan kesempatan ilahi bagi kita untuk menjadi berkat saudara. Mungkin lewat kata-kata kita, lewat senyuman, atau bantuan kecil kepada orang lain. Itu adalah bagian pekerjaan baik yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Oleh karena itu hitung hari-hari saudara. Setiap dari bangun pagi apa yang saudara lakukan. Saudara sudah doa pagi, puji Tuhan. Saudara yang ibu-ibu masak, yang pria pergi bekerja, anak-anak pergi sekolah, saudara lakukan aktivitas kita untuk kita melakukan pekerjaan baik di tempat di mana kita berada. Sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, kita beberes rumah, kita belanja, ketemu tukang sayur, saudara perkatakan hal yang baik, ketemu teman tetangga, ayo perkatakan hal-hal yang positif yang menguatkan, membangun, dan selalu menjadi berkat di tempat di mana kita berada. Yang pria bekerja di kantor, jadilah berkat di kantor saudara.
saudara. Ajak orang kantor, ayo kita berdoa sebelum mulai bekerja. Nah, ya saudara-saudara, menjadi berkat ya. Dan perkatakan hal-hal nilai-nilai positif yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Anak-anak di sekolah, jadi berkat bagi teman-teman di sekolahnya saudara. Jangan sama dengan dunia, harus berbeda. Muliakan Tuhan melalui hidupmu. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jadi setiap hari harus ada perubahan menjadi lebih baik. Dan ketekunan saudara akan membawa saudara menjadi sempurna saudara. Tak bercacat, tak bercela, tidak bernoda. Itulah yang Tuhan mau kita sampai level itu. Coba kita baca dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Iya, sambil menantikan apa? Janji Tuhan menjemput kita saudara. Yang harus kita lakukan, kita harus berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya saudara. Artinya begini, kalau saudara sudah rajin ibadah, puji Tuhan, nanti dilihat lagi. Waktu ibadah saudara nyembah Tuhan sungguh-sungguh enggak? Kalau sudah sungguh-sungguh dilihat lagi. Waktu dengar firman Tuhan saudara fokus enggak? Kalau sudah fokus dilihat lagi. Waktu saudara diizinkan praktek, saudara mempraktekkan enggak? Nah, semua itu akan diperhatikan saudara secara detil. Hari lepas hari Roh Kudus akan mengajar sampai kita tidak bercacat dan tidak bercela. Bisakah saudara? Pasti bisa ya. Yang penting saudara mau menjadi murid yang baik, yang mau belajar, yang mau diajar, mau dimuridkan, mau diubah menjadi lebih baik. Saya percaya ketekunan saudara akan menghasilkan sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya saudara, ketika Tuhan menggerakkan saudara untuk berbuat baik, itu karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari yang kita pikirkan saudara. Saya percaya saudara ada waktu-waktu Tuhan menjawab setiap doa dan seruan saudara. Contoh ya saudara, saya tidak pernah bolos dalam setiap ibadah dan pelayanan karena sakit. 27 tahun saya ambil keputusan melayani Tuhan, saya tidak pernah tidak hadir karena sakit. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Yesus penyembuh saya yang hebat. Jangan cuma nyanyi saudara, kita berkata Yesus tabib yang ajaib, tapi kita nggak datang sama Tuhan. Dia tabib yang ajaib yang sanggup menyembuhkan saudara. Bahkan berbagai penyakit buat Tuhan tidak ada yang sulit. Penyakit batuk, flu, kanker sekalipun sama Tuhan cuma bilang sembuh. Sembuh saudara. Jadi saya takut kehilangan kesempatan. Waktu sakit justru saya harus datang sama Tuhan supaya Tuhan sembuhkan. Jangan sampai waktu Tuhan menyembuhkan saya tidak ada. Cilaka saudara. Saya harus menanti sekian lama untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Karena saya punya pengharapan bahwa Tuhan menjamah dan menyembuhkan saya dari sakit saya. Dan terbukti saudara, ketika saya yakin dan percaya Tuhan Allah penyembuh, saya datang dan saya selalu menerima kesembuhan. Saya sembuh lagi, saya sembuh lagi, saya sembuh lagi. Maka saya bisa berkata bahwa ikut Tuhan tuh gak ada matinya saudara. Kita punya 1001 nyawa. Tuhan selalu memulihkan dan memulihkan kita. Tuhan menyelesaikan setiap masalah kita. Waktu ada masalah saya datang, Tuhan beri solusi. Saya datang dalam masalah saya datang, Tuhan kasih solusi lagi. Saya dalam gocangan, Tuhan kasih juga solusi lagi. Dan itu yang membuat saya makin yakin dan percaya. Seperti Paulus berkata, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Seperti Daud berkata bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mereka bisa begitu yakin memperkatakan itu karena mereka mengalami berulang pertolongan demi pertolongan Tuhan. Maka mereka dengan yakin berkata demikian. Demikian juga saudara, Tuhan mau perkenalkan pribadinya sebagai Tuhan yang hebat, yang selalu menolong dan selalu berkata yes untuk suatu hal yang baik. Jadi saudara, contoh ilustrasinya seperti ada seorang anak kecil di sebuah kota kecil Amerika yang menolong seorang nenek menyeberang jalan. Anak itu nggak tahu bahwa ternyata nenek itu sedang putus asa. Dia itu menyeberang jalan supaya ditabrak saudara dan mati saudara karena putus asanya. Tapi seorang anak kecil dia datang itu nenek mau nyeberang, aku bantu nyeberang ya. Dia bantu nyeberang saudara. Akhirnya nenek yang punya niat bunuh diri itu nggak jadi saudara. Jadi lihat itu kebaikan kecil tapi itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang ya. Jadi lakukan kebaikan di setiap kesempatan yang ada di depan saudara. Saudara, Tuhan bisa pakai hal yang sederhana untuk menggenapi rencana besar
besarnya. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan, saudara. Jadi mari berjalan ikut saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi aplikasinya saudara, jangan menunda berbuat baik karena merasa tidak punya banyak. Saudara, Tuhan itu tidak mencari orang yang sempurna, tapi orang yang bersedia dipakai Tuhan. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Siapakah saudara hari ini? Mungkin engkau adalah seorang buruh, operator di sebuah pabrik, atau engkau adalah seorang staf di sebuah kantor, atau co-manager, atau co-direktur. Saudara, saya mau bilang, Tuhan bisa pakai siapa saja, tidak pandang bulu. Mungkin kulitmu putih, kulitmu hitam, ya. Mungkin engkau punya harta yang banyak, atau bahkan engkau yang hidup dengan sangat sederhana. Dengar saudara, asal kau mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai saudara dengan dahsyat dan luar biasa untuk melakukan pekerjaannya saudara. Tuhan akan melengkapi saudara dengan segala karunia-karunia yang hebat. Tuhan bisa pakai saudara asal kau mau. Kuncinya cuma satu, mau saudara. Tersungkur di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan layakkan aku melayanimu Tuhan. Dia cari orang yang tulus hati. Dia cari orang yang mau dipakai olehnya saudara. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Dia akan memperlengkapi engkau dengan kuasanya yang hebat. Jadi oleh karena itu saudara, jangan menunda untuk melakukan di setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Perbuatan baik menjadi kesaksian tentang Kristus. Kita baca Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Iya saudara, itulah yang Tuhan mau. Supaya terang saudara, yaitu Yesus yang di dalam diri saudara, bercahaya di depan orang saudara. Supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara mau menangkan jiwa-jiwa bukan hanya dengan perkataan. Tunjukkan dengan perbuatan, orang melihat dan orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah saudara, Tuhan panggil kita untuk menjadi terang dunia. Kita diupamakan sebagai terang dunia saudara. Dan terang itu terlihat lewat apa? Perbuatan baik kita. Dengan perbuatan baik orang bilang, ampun orang itu berubah ya, dulu aku kenal dia, itu orangnya suka ngomongin orang, tapi sekarang gak pernah lagi loh. Dulu aku kenal dia orangnya suka marah, tapi sekarang ramah banget. Nah ya, harus ada perubahan. Sehingga orang bilang, oh pantesan dia rajin beribadah. Oh Tuhannya mengubah hidupnya ya. Tuhan siapa namanya? Tuhan Yesus. Wah luar biasa, saya mau ikut Yesus. Nah sampai orang datang kepada Yesus karena melihat terangmu bercahaya saudara. Jangan engkau terang ada di tengah kegelapan, kau berubah jadi gelap. Ada banyak orang begitu saudara. Engkau yang tidak pernah terlambat datang dalam tugas pelayananmu di gereja lokal. Tapi ketika ngelihat banyak pelayan Tuhan lainnya terlambat, kau bilang begini, ah besok gak mau datang cepat-cepat lah, yang lain juga terlambat. Salah rumus. Saudara justru tunjukkan, saudara adalah orang yang hormat sama Tuhan. Saudara melayani dengan penuh integritas sehingga orang lain melihat dan orang malu. Sehingga akhirnya ia ikut sama saudara untuk tidak terlambat. Nah harusnya begitu saudara ya. Kita harus jadi lebih baik lagi. Nah kebaikan yang kita lakukan dengan kasih sejati berbicara itu lebih kuat daripada 1000 kata. Saudara ngomong terus firman Tuhan tapi engkau tidak tunjukkan dengan perbuatanmu. Semua tidak didengar saudara apa yang saudara katakan. Tapi engkau melakukan hal yang baik, orang melihat itu jauh bawa dampak daripada perkataan-perkataan kita. Oke saudara, ya mari saudara belajar hidupi firman Tuhan sehingga orang melihat dan mereka memuliakan Bapa di surga. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, itu yang Tuhan mau, itu adalah ibadahmu yang sejati. Orang yang melihat hidup kita bisa merasakan kasih Kristus melalui tindakan kita. Ia boleh merasakan kasih Tuhan secara nyata, jamaah Tuhan secara nyata dalam hidupnya ketika kita boleh menjadi terang. Ilustrasi, ada seorang misionaris di Afrika tidak bisa bahasa lokal saudara. Tapi dia merawat orang yang sakit, dia kasih makan anak-anak yatim dan menunjukkan kasih tanpa pamrih. Setelah beberapa waktu kepala suku berkata, kami tidak ngerti bahasanya tapi kami bisa merasakan Tuhan yang dia sembah saudara. Ya itulah saudara, kebaikan akan membuka hati orang untuk bisa mengenal Yesus. Mari lakukan apa yang baik. Dan saudara, saya percaya ketika kita melakukannya, orang boleh melihat Kristus dalam hidup saudara. Nah setiap kali kita menolong seseorang, kita sebetulnya sedang memperkenalkan Kristus saudara.
Ya, jangan mencari pujian manusia. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan melalui hidup saudara. Jadilah kitab yang terbuka, saudara. Jadi orang baca firman itu dalam perbuatan saudara. Bukan dalam perkataan aja, tapi dengan perbuatan orang boleh melihat bahwa kitab itu menjadi hidup melalui hidup saudara yang diubahkan. Yang bisa dibaca orang lewat sikap dan kasih kita kepada sesama. Ya saudara, ini yang harus kita lakukan. Poin ketiga kita belajar, Tuhan bisa memakai perbuatan baik kita untuk menggenapi rencananya. Kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi kita tahu sekarang, kata kita tahu sekarang artinya dulu kita nggak tahu. Tapi ketika saya melakukannya baru aku tahu bahwa ternyata Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, bagi mereka yang mengasihi Dia, garis bawahi. Jadi Tuhan akan turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Dia? Yohanes 14 ayat 15 katakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan segala perintah Tuhan. Jadi bohong banget kalau saudara bilang, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku, tapi kita masih benci orang lain. Kita marah dengan orang lain, kita kecewa, kita sakit hati, kita tidak rajin beribadah, kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Bohong. Orang yang mengasihi Tuhan adalah yang melakukan perintahnya, saudara. Jadi oleh karena itu saudara, kalau saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang melakukan perintahnya, maka lihat Allah selalu turut bekerja dalam setiap proses hidup saudara. Tuhan turut bekerja, Dia menolong, menyatakan penyertaannya, menyatakan kuasanya, dan banyak keajaiban yang Dia akan lakukan buat kita semuanya. Jadi saudara, terkadang kita nggak bisa langsung memang melihat hasil dari kebaikan yang kita lakukan. Kita menabur kasih, tapi yang kita dapatkan bukan terima kasih, melainkan penolakan. Mungkin saudara pernah mengalami demikian. Tapi ingat ya, Tuhan bekerja di balik layar ya. Dia menenun setiap tindakan kasih menjadi bagian dari rencana besarnya. Kita hanya melihat bagian kecil, tapi Tuhan melihat keseluruhan lukisan hidup kita. Kita ini seperti seorang yang merancangkan untuk membangun rumahnya. Maka dipanggillah arsitek untuk menggambar seperti apa rumahnya nanti. Begitu juga Tuhan. Tuhan sudah punya gambaran tentang jadi apa saudara dan saya. Tuhan sudah punya gambaran bagaimana membentuk saudara. Dan ketika engkau berjalan mengikuti rencananya, engkau akan jadi seperti apa yang direncanakan. Dan yang pasti Tuhan gak hanya merencanakan saudara menjadi manusia biasa. Engkau dipanggil hanya memenuhi gereja, enggak. Saudara dipanggil untuk satu pekerjaan mulia, satu pekerjaan yang besar. Asal kau mau ikuti jalan Tuhan. Kau mau dibimbing, kau mau dituntun, dan kau lakukan kebaikan, lakukan kebaikan, lakukan kebaikan di setiap kesempatan. Jangan terus kau di titik yang sama. Engkau tidak mengalami perubahan. Engkau bersandar dengan pikiranmu sendiri dan kau tidak mau diajar. Kita belajar terus saudara. Seperti ilustrasi seorang guru Kristen setia mengajar murid-muridnya bertahun-tahun. Ia tidak tahu bahwa ternyata salah satu murid yang didoakan setiap hari kelak bisa menjadi pendeta besar. Yang membawa ribuan jiwa datang kepada Tuhan. Ada satu kisah seorang penginjil di pedalaman Afrika. Dia datang ke pedalaman Afrika dengan istri ya, dan juga anaknya yang masih kecil dan bayi di dalam kandungan istrinya, saudara. Di pedalaman Afrika itu dia tidak memenangkan banyak orang. Tapi seorang anak kecil negro, saudara. Itu yang dimenangkan, diajar kebenaran. Tapi satu hari malaria melanda tempat di mana ia tinggal sehingga akhirnya anaknya meninggal dunia dan istrinya melahirkan dan istrinya juga meninggal dunia. Dia sangat kecewa dengan bayinya. Dia pulang kembali ke Inggris. Dia titipkan anaknya, saudara, dan ia hidup secara dunia. Hamba Tuhan atau penginjil ini tidak lagi mau ikut Tuhan. Ia hidup secara dunia. Ia mabuk-mabukan, saudara. Ketika anaknya beranjak dewasa, satu hari anak ini mencari bapaknya. Dalam perjalanan ia menemukan ada seorang pemuda dengan berkobar-kobar memberitakan Injil di tengah ribuan orang.
Ternyata dia tahu bahwa pemuda itu adalah anak kecil yang dimenangkan bapaknya di pedalaman Afrika. Sehingga ia cari bapaknya, ketemu bapaknya dalam keadaan sakit dengan botol-botol bir di sekelilingnya saudara. Dan ia dalam keadaan kepahitan dan kecewa. Dan anak ini berkata, Bapak tidak pernah gagal. Ketika Bapak pergi ke pedalaman Afrika, seorang anak kecil yang Bapak menangkan sekarang menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan memenangkan ribuan orang. Di situ bapaknya menangis saudara. Seringkali kita merasa putus asa ketika kita mau menjangkau jiwa tapi tidak mendapatkan banyak jiwa. Dan itu memotivasi saya sampai hari ini. Seberapapun yang Tuhan percayakan, saya tahu ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan sediakan. Saya nggak pernah kecewa bicara tentang jumlah. Saya hanya perlu belajar setia dengan panggilan yang Tuhan percayakan. Hendaklah saudara demikian. Tetap setia dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Percayalah ketekunan saudara akan menghasilkan buah. Satu hari kau akan lihat buah dari apa yang kau lakukan. Ketika kau melakukan kebaikan, kau akan lihat satu hari kau akan menghasilkan buah ketika engkau tidak menjadi lemah. Jangan pernah menjadi lemah untuk kau melakukan tugas pelayananmu, menyelesaikannya sampai tuntas. Terus kerjakan, lakukan, dan terus lakukan dengan hati yang murni, saudara. Latih diri kita untuk mempunyai hati yang murni dalam melayaninya. Tidak bicara tentang upah, tapi bicara tentang anugerah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara, aplikasinya jangan pernah berhenti berbuat baik hanya karena tidak ada hasil instan. Hari ini kau belum melihat hasilnya, tapi jangan pernah berhenti berbuat baik. Percayalah, setiap benih kasih yang kita tanam pasti akan berbuah pada waktu Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lupa dengan setiap kebaikan yang lahir dari hati yang tulus. Ini yang penting, hatimu tulus, saudara. Firman Tuhan akan mengajar saudara dan akan membuat saudara menyadari, saudara, sudahkah kau tulus melayani Tuhan? Yaitu ketika engkau melayani, kau tidak mendapat penghargaan, engkau tidak dipuji, engkau bahkan ditolak, bahkan engkau dicela, saudara. Orang yang tulus tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Orang yang tulus tidak akan pernah menyerah untuk melakukan kebaikan. Dia akan terus melakukan, karena dia lakukan bukan buat manusia. Dia melakukannya buat Tuhan. Hendaklah demikian yang kita juga lakukan, saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, Galatia 6 ayat 9 dikatakan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan pernah menjadi lemah untuk melakukan kebaikan. Saudara bayangkan, 1000 kali saudara berbuat kebaikan. Dari 1001 kali saudara bilang capek. Tidak ada hasilnya. Padahal sekali lagi kau melakukan kebaikan, kau akan menuai begitu banyak kebaikan. Rugi gak saudara? Rugi banget. Ya, jadi oleh karena itu jangan pernah berhenti. Berharaplah ada satu hari di mana Tuhan akan memberi tuaian. Setiap taburan pasti ada tuaian, saudara. Jadi aplikasi praktis buat kita, tetaplah berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Tuhan selalu melihat, saudara. Takut akan Tuhan artinya tetap lakukan kebaikan walaupun orang gak lihat, saudara. Satu hari saya ke pasar, saya beli ayam 3 ekor. Satu ayamnya 35.000. Saya kasih uang 150.000, saudara. Kembalinya harusnya 45.000 ya. Tapi karena uang 5.000 hampir sama dengan uang 100.000, saudara. Dikembalikan ke saya, yaitu ada 45.000. Tapi yang 5.000 tuh satu lembar 100.000, saudara. Saya tadinya nggak ngelihat, bapak bilang gini yang jual ayam, terima kasih ya bu, terima kasih. Dia udah seneng banget ayamnya dibeli, saudara. Nah ketika saya mau membeli sesuatu, saya lihat kok ada uang 100.000 dari kembalian ini. Nah disitulah diuji, saudara. Kembaliin nggak ya? 100.000 loh, saudara. Kembaliin nggak ya? Nah saudara, takut akan Tuhan artinya walaupun nggak ada yang lihat, walaupun si bapak jual juga nggak tahu, kita takut akan Tuhan artinya tahu bahwa mata Tuhan, Amsal 15 ayat 3, memandang di segala tempat, mengawasi yang jahat dan yang baik. Saya kembali kepada bapak penjual ayam dan saya bilang, Pak tadi bapak salah ngembali saya, ternyata ini 100.000 loh Pak, ntar bapak rugi. Oh iya, wah dia terima kasih bu, gitu ya.
Nah saudara, itulah ujiannya. Kalau kau adalah orang yang takut akan Tuhan, kau tetap melakukan apa yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Seperti Yusuf saudara. Saya percaya tuh ya, waktu istri Potifar menggoda Yusuf, semua sudah disuruh pergi jauh-jauh. Beli gula jauh ke Bandung gitu ya. Padahal dia di Jakarta saudara. Nah jadi udah gak ada orang, sepi saudara. Gak ada yang lihat. Istri Potifar menggoda Yusuf, tapi Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Dia berlari, bukannya mendekat saudara, menjauh daripada istri Potifar itu. Walaupun difitnah saudara, ia terima. Walaupun ia harus masuk penjara, dia jalanin saudara. Tapi di setiap prosesnya ia tetap melakukan kebaikan saudara. Bagaimana ia sebagai budak Potifar, ia melakukan kebaikan sampai Potifar mempercayakan banyak kepada Yusuf. Dan waktu ia di penjara, dia juga melakukan kebaikan sampai kepala penjara mengasihi Yusuf. Ketika ia dilupakan, ia tetap melakukan kebaikan saudara. Hingga satu hari tiba waktunya, waktu penggenapan akan janji Tuhan. Maka pada hari itu Yusuf di penjara sebagai narapidana. Pada hari yang sama ia menjadi penguasa kedua di tanah Mesir. Hanya melalui mimpi. Gak pernah kepikir, tidak pernah terduga jalan Tuhan yang bisa mengubah hidup Yusuf jadi seorang narapidana menjadi seorang penguasa. Halo saudara, itulah kekuatan untuk melakukan pekerjaan baik. Di setiap pekerjaan baik yang kau lakukan ada tujuan-tujuan Tuhan di dalamnya. Tetap lakukan pekerjaan baik, tetap lakukan pekerjaan baik sampai kau akan menuai pada waktunya kalau kau tidak menjadi lemah. Jadi saudara percayalah kepada Tuhan, hasilnya mungkin belum nampak hari ini tapi pasti akan datang. Ya, kita harus berdoa sebelum bertindak agar setiap kebaikan kita diarahkan oleh Roh Kudus yang pimpin kita. Jadi saudara, setiap perbuatan baik yang kita lakukan adalah bagian dari tujuan ilahi Tuhan. Tetap lakukan, setiap melakukan kau akan menuai pada waktunya kalau tidak menjadi lemah. Jadi tidak ada yang sia-sia di tangan Tuhan saudara. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang, tapi Tuhan sedang bekerja melalui setiap senyuman saudara, perhatian saudara, pertolongan yang kita lakukan. Di situ Allah turut bekerja. Jadi jangan berhenti berbuat baik. Biarlah hidup kita menjadi saluran kasih Tuhan dimanapun kita berada. Seperti 1 Korintus 15 ayat 58 katakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Iya, percayalah saudara, persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Berdiri teguh, jangan goyah. Kenapa saudara? Karena banyak sekali yang membuat kita berusaha membuat kita goyah. Tapi Tuhan kata jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara akan rasakan ketika kau giat melakukan pekerjaan Tuhan, kau giat dalam Tuhan, maka hatiku penuh nyanyian. Soalnya kamu merasa hati yang penuh sukacita yang melimpah-limpah. Oleh karena itu tetaplah di jalan yang Tuhan rintis. Jangan pernah menyimpang daripadanya supaya engkau tetap ada di dalam janji-janjinya. Dan dia pasti akan mengenapinya. Demikian sahabat Penebus, tetap kuat dan semangat untuk kita melakukan pekerjaan baik. Percayalah, ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan ketika kau tetap bertekun melakukan pekerjaan baik. Saya akan berdoa buat sahabat menerobos. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan singkapkan. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan setiap hari buat kami. Mampukan Roh Kudus untuk kami melakukannya dengan maksimal. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikannya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat menerobos, tetaplah bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB dengan program generasi penerobos. Biarlah kita dilatih menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Silakan saudara yang mau bergabung lebih lanjut lagi, saudara bisa catat nomor di bawah ini. Katakan saya rindu bergabung, nanti saya akan kasih link juga buat saudara. Kita ada di komunitas pemuritan GOB online dan kita terus belajar menjadi penerobos. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.